Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu Guru hebat, kali ini saya akan menyampaikan eksplorasi konsep pengambilan keputusan dalam studi kasus 6 keuangan OSIS. Hasan sebagai ketua OSIS memeriksa laporan keuangan OSIS. Hasan menemukan ketidaksesuaian laporan dan keadaan realnya. Hasan memanggil bendahara yaitu Adi. Awalnya Adi tidak mau menyampaikan yang sebenarnya, tetapi Adi didesak dan akhirnya memberitahu kepada Hasan bahwa telah menggunakan uang OSIS untuk membantu ayahnya membiayai pengobatan ibunya yang sedang sakit. Hasan akan melapor masalah ini ke kepala sekolah. Namun Adi meminta kepada Hasan untuk tidak melapor ke kepala sekolah. Aku janji akan menutupi kembali 3 bulan ke depan. Kasihan Adi, aku akan melapor atau... Beberapa bulan kemudian, Hasan menemui kepala sekolah untuk memberikan laporan keuangan. Setelah diperiksa, ada kejanggalan dalam laporan tersebut. Apa yang akan dilakukan jika Anda menjadi Hasan? Yang saya lakukan jika menjadi Hasan adalah melapor ke kepala sekolah tentang masalah Adi. Prinsip yang saya gunakan adalah berpikir berbasis hasil akhir and basic thinking. Fokus mencapai kebaikan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Saya melapor ke kepala sekolah tentang masalah Adi agar pihak sekolah juga tahu apa kesulitan murid dan membantu Adi memberi kesempatan untuk melunasi keuangan OSIS dan ingin memberi ketegasan pada Adi untuk bertanggung jawab yang tentunya dengan cara yang santun agar Adi bisa berusaha. Penerapan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada studi kasus 6 keuangan OSIS. Pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kita perlu mengidentifikasi masalahnya sehingga dengan mudah kita dapat mengambil sebuah keputusan. Masalah ini berhubungan dengan aspek moral. Adi telah melakukan kesalahan. Awalnya tidak jujur ketika ditanya oleh Hasan. Namun terus didesak dan akhirnya Adi mengaku. Rasa kemanusiaan membuat Hasan tidak sampai hati untuk memaksa Adi mengganti uang OSIS dalam waktu dekat. Apalagi Adi menggunakan uang OSIS bukan untuk kesenangannya, tetapi membantu orang tuanya demi kesehatan ibunya. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat dalam kasus ini adalah Adi sebagai bendahara, Hasan sebagai penanggung jawab organisasi OSIS, dan ada kepala sekolah serta orang tua Adi. Ketiga, fakta-fakta yang relevan dengan masalah Adi. 1. Hasan akan menyampaikan laporan keuangan OSIS ke kepala sekolah. 2. Ada kejanggalan dalam laporan keuangan OSIS. 3. Adi menggunakan uang OSIS untuk membantu ayahnya mengobati ibunya yang sakit. 4. Adi tidak menyampaikan hal ini kepada ketua OSIS, Hasan. 5. Kepala sekolah menemukan ada kejanggalan dari laporan keuangan. 6. Hasan sebagai ketua OSIS bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Yang keempat, pengujian benar atau salah. 1. Uji legal. Ada aspek pelanggaran hukum.
menggunakan uang organisasi untuk kepentingan pribadi. 2. Uji regulasi, ada pelanggaran. 3. Uji intuisi, adanya rasa belas kasih kepada Adi yang ibunya sedang sakit. 4. Uji publikasi, saya tidak merasa risih jika masalah ini viral karena sebagai penanggung jawab OSIS saya perlu penegasan kepada Adi untuk membayar kembali. Saya juga melapor ke kepala sekolah bukan menyalahkan Adi semata, tetapi karena rasa kasihan dan pihak sekolah juga memberi kesempatan pada Adi dan keluarganya untuk menutup kembali uang tersebut dengan jangka waktu tertentu. 5. Uji panutan atau idola. Kepala sekolah sangat bijak sehingga saya berani menyampaikan masalah ini dan dengan bijak pula menentukan kebijakan secara khusus. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar sesuai dengan masalah kasus 6. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Menjalankan dua nilai kebajikan yang sama-sama penting. Tanggung jawab sebagai ketua OSIS dan empati pada Adi. 6. Melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang dilakukan adalah berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Ketujuh, investigasi opsi trilema. Opsi lain yang muncul adalah jika saya tidak melapor ke kepala sekolah. Namun, pada saat menyampaikan laporan tersebut, saya sudah memperbaiki laporan bersama Adi dengan membuka celengan untuk menutupi kekurangan uang OSIS tanpa sepengetahuan Adi asal uang itu. Kedelapan, buat keputusan. Pengambilan keputusan setelah berpikir tentang 3 aspek yaitu melakukan demi kebaikan banyak orang, menjunjung tinggi prinsip atau nilai-nilai kebajikan dalam diri, dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Merefleksi kembali keputusan yang sudah diambil. Dari 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, menurut saya semuanya penting. Selain 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, menurut saya masih ada hal lain yang penting juga adalah memprediksi akibat dari keputusan. Setidaknya dapat mengurangi kelemahan-kelemahan hasil keputusan tersebut. Demikian penyampaian materi dari saya. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar.